Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Rest. Kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari Sepang Sekdown Test hari pertama gitu ya. Nah, hari ini akan gue bahas soal Sepang Sekdown Test hari kedua. Gimana sih hasilnya? Simak sampai akhir ya teman-teman. Kalau di hari pertama kemarin, ini belum ada sejumlah pembalap pabrikan Yamaha gitu ya. Baru ada Toprak Razak Kyoglou aja, kemudian juga ada pembalap tesnya Yamaha. Kali ini di hari kedua, karena memang Yamaha itu merupakan konsesi D ya, pabrikan konsesi D. Jadi Yamaha ini bisa menurunkan sejumlah para pembalapnya gitu untuk berpartisipasi di Sepang Shakedown Test. Maka dari itu di hari kedua ada Fabio Quartararo, ada Alex Rins, kemudian juga ada Jack Miller atau Razak Kyoglou dan juga ada pembalap tes yaitu Augusto Fernandez. Ngomong-ngomong soal Fabio Quartararo di Sepang Shakedown hari kedua ini dia tampil beda ya karena kalau dilihat dari liverinya, dari nomor motornya gitu sama dengan livery bajunya gitu ya, baju balapnya ini juga berbeda. Karena di motornya ini biasanya Fabio Quartararo itu pakai warna personalnya dia adalah warna hijau. Tapi kali ini dia pakai warna pink keungu-unguan gitu ya. Ini pun juga selaras sama di bajunya, baju balapnya ini pakai pink keungu-unguan gitu. Padahal sebelumnya tadi warna personalnya Fabio Quartararo itu hijau atau merah. Apakah ini pengen tampil baru karena dia udah deal dengan Honda untuk 2027 gitu ya. Nah, Fabio Quartararo ini juga uh, merespons gitu ya ketika ditanyain sama MotoGP, ketika di pedok gitu ya. Wartawan MotoGP gitu ya, ini media MotoGP juga bertanya kepada Fabio Quartararo, Fabio Quartararo, ini lo lagi banyak diomongin loh sama media gitu ya soal kontrak, udah deal kontrak gitu sama Honda. Nah ini Fabio Quartararo bilangnya, aduh itu banyak ngomong aja gitu ya. Terus ketika ditanyain apakah memang ada project untuk masa tahun depan gitu ya, ini Fabio Quartararo kayak pakai gestur gitu ya. Terus udah gitu mau kayak udah diem aja tutup mulut gitu. Oke, untuk hasil dari Sepang Shakedown Test hari kedua, yaitu ada Jack Miller yang menjadi pembalap tercepat ya di Prima Pramac Yamaha MotoGP dan juga dia pakai Yamaha V4. Ini dengan catatan waktunya 1 menit 57,908 detik. Dan kemudian di tempat kedua ada Paul Espargaro dari Red Bull KTM. Kemudian ketiga ada Alex Espargaro dari Honda gitu ya. Dia kan pembalap tes Honda. Kemudian di tempat keempat dan juga kelima ini ada Fabio Quartararo yang pakai Yamaha V4. Kemudian ketujuh ini ada Alex Rins yang pakai Yamaha V4 juga. Kedelapan dan kesembilan ditempati sama Dani Pedrosa. Ke-10 ini ada Toprak Razgat Kyoglou, kemudian ke-14 ada Mikel Piro, ke-16 itu ada Lorenzo Savadori dari Aprilia, dan ke-18 ini ada Diogo Moreira, ke-22 ada Mika Kallio. Nah, menurut dari laporan MotoGP, ini hari kedua Sepang Shakedown Test pada 30 Januari 2026 kemarin dilakukan dengan cuaca yang lebih panas gitu ya, lebih lembab dibandingkan dengan hari pertama. Tapi secara keseluruhan ini para pembalap berhasil gitu ya untuk melakukan tes Sepang Shakedown Test dengan cuaca yang cerah gitu. Dan terutama waktu kemarin di Shakedown Sepang Test merupakan hari yang positif buat Yamaha karena tentunya aja Jack Miller gitu ya dari Prima Pramac Yamaha ini udah memimpin catatan waktu tercepatnya untuk di Sepang Shakedown Test hari kedua yaitu dengan catatan waktunya di bawah 1 menit 57 detik gitu. Dan ini hampir 1 detik lebih cepat dari waktu tercepatnya Alex Rins ya saat hari kedua pada uji coba musim 2025 lalu. Jadi memang kalau misalkan dibandingin dengan Sepang Shakedown Test di hari kedua gitu ya pada tahun 2025 lalu yang waktu dimana waktu kemarin itu Alex Rins yang menjadi pertamanya pembalap pertama tercepat gitu ya. Ini hanya sekitar 1 detik lebih cepat dibandingkan dengan Alex Rins. Jadi catatan waktunya Jack Miller itu lebih cepat. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat untuk Jack Miller ini memang udah berpengalaman ya pakai V4 gitu. Dari Ducati, kemudian juga pakai KTM, dia pakai V4. Jadi setidaknya dia punya pengalaman pakai V4, apalagi ini baru pertama kalinya lagi juga Jack Miller menggunakan Yamaha V4 dengan powernya ya dan juga sejumlah part-part yang memang udah update gitu di Yamaha V4-nya. Jadi memang kelihatan juga nih ada hasilnya dari Yamaha gitu ya yang mempertahankan Jack Miller.
Nah, sementara untuk Fabio Quartararo ini waktunya hanya terpaut 0,1 detik dengan Jack Miller gitu ya. Karena juara dunia MotoGP 2021 ini langsung menunjukkan performa terbaiknya dengan pakai Yamaha V4 gitu. Waktu kemarin kita juga ada tahu Fabio Quartararo pakai Yamaha V4 dengan menempatkan kedua motornya. Jadi ada dua motor ya, motor pertama dan juga motor kedua sama-sama pakai Yamaha V4 gitu ya untuk Fabio Quartararo. Dan ini dia berada di 5 besar. Kalau tadi kan kita ada di tempat keempat dan juga tempat kelima untuk Fabio Quartararo. Sementara untuk Alex Rins ini menempati posisi ketujuh ya dalam hasil catatan waktunya. Nah, bagaimana dengan rookie Yamaha yaitu Toprak Razgatlioglu? Ini dia berhasil memangkas 0,8 detik dari catatan waktu lap di hari pertama ya. Jadi ini seiring dari Toprak Razgatlioglu mempelajari Yamaha V4, Michelin dan juga sirkuit Sepang. Karena menurut dari Borsoi, nanti kita akan ngebahas soal ini juga, Toprak ini baru pertama kalinya menjajal sirkuit Sepang Malaysia. Nah, sementara untuk Yamaha tes tim lainnya, ini ada Andrea Dovizioso dan juga Augusto Fernandes yang sama-sama ini mencatatkan mereka berdua adalah 1 menit 59,351 detik. Jadi ada Augusto Fernandes dan juga Andrea Dovizioso gitu ya, seorang legenda MotoGP. Kalau waktu kemarin di hari pertama Andrea Dovizioso tuh belum turun ya, tapi waktu kemarin Augusto Fernandes aja yang turun di hari pertama. Nah, untuk KTM ini ada Pol Espargaro, dia menduduki posisi kedua ya, dan dia mencatatkan waktunya 1 menit 57 detik, dan ini hanya terpaut 0,025 detik dari Jack Miller yang berada di posisi pertama atau menjadi pembalap tercepat di Sepang Shakedown Test hari kedua ini. Nah, tapi Pol Espargaro ini bukan hanya satu-satunya pembalap tes dari KTM, ada juga Dani Pedrosa gitu ya. Ini melanjutkan performa hingga sore hari dan Dani Pedrosa ini bisa melahap 47 lap dan menempatkan kedua RC16 milik dari Dani Pedrosa ini ke dalam 10 besar gitu ya dari daftar catatan waktu tercepat. Dan bersama dengan Pedrosa dan juga ada Pol Espargaro tadi, Mika Kallio ini juga ikut serta dengan mencatatkan waktunya lap terbaiknya itu 2 menit 04,376 detik. Jadi memang lebih lama ya Mika Kallio ini. Lanjut kita ke Honda, ini ada Alex Espargaro yang kembali menjadi pembalap tercepat bagi pabrikan Jepangnya, pabrikan Honda gitu. Dan Alex Espargaro ini mencatatkan waktunya 1 menit 58,0666 detik untuk menempatkan di posisinya yang ketiga. Dan ini hanya terpaut dari 0,133 dari Pol Espargaro yang berada di posisi kedua. Nah, sementara itu Diogo Moreira di LCR Honda ini memang masih ada adaptasi gitu ya untuk motornya. Dan ini catatan waktunya dari Diogo Moreira hampir 1 detik dari hari pertama gitu ya, lebih cepat daripada hari pertama. Dan saat ini di posisi Sepang Test hari kedua, catatan waktunya itu di kisaran 1 menit 59 detik. Jadi kalau misalnya kita bisa bandingin gitu ya, baik di hari pertama, Sepang Shakedown Test hari pertama dan juga hari kedua, ini kalau misalkan mau dibandingin antara Toprak Razgatlioglu dan juga Diogo Moreira, kayaknya memang lebih unggul Toprak Razgatlioglu ya. Nah, sementara itu untuk pembalap tes Ducati ada Mikel Pirro, ini menempuh sebanyak 46 lap ya dari sirkuit Sepang. Catatan waktu terbaiknya ini adalah 1 menit 59,155 detik. Dan ini berarti dia hanya terpaut 1, detik dari waktu terbaiknya Jack Miller sebagai pembalap tercepat di Sepang Shakedown Test hari kedua ini. Dan selain itu, Pirro ini memangkas 0,6 detik dari catatan waktu terbaiknya pada hari pertama gitu ya. Kalau waktu kemarin memang di Ducati melalui Mikel Pirro ini pamer winglet jumbo gitu ya, yang wingletnya besar gitu, tapi untuk di hari kedua ini dibilang Ducati ini kalem-kalem aja gitu, belum ada terobosan-terobosan baru lagi. Nah, ini terakhir kita beralih ke pembalap penguji yang memang sibuknya minta ampun gitu ya, karena Lorenzo Savadori sebagai pembalap tes Aprilia ini menjadi satu-satunya tulang punggung Aprilia di Sepang Shakedown Test ini. Ada total 8 motor RSGP yang mesti harus dites oleh Lorenzo Savadori, dan 2 diantaranya itu adalah milik Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin gitu ya, sebagai pembalap pabrikan official. Dan Lorenzo Savadori ini menghabiskan hari kedua terutama fokus pada motor Trackhouse gitu ya, dari Ai Ogura dan juga ada Raul Fernandez. Sementara dari segi teknis, ini tampaknya sasis yang digunakan
Marco Bezzecchi gitu ya di akhir musim 2025 kemarin di Valencia akan menjadi standar untuk 2026 gitu. Dan hanya masalah aerodinamika yang perlu diselesaikan aja. Kalau kita lihat kan memang dari launching livery Aprilia di MotoGP 2026 ini dia juga pakai aerodinamika yang nyeleneh gitu ya. Kalau bagi gue seperti kumis ikan lele. Nah, pada intinya di hasil Sepang Shakedown Test ini ada 3 pabrikan berbeda dalam 3 besar ya, yang dengan selisihnya itu 0,1 detik. Yamaha ini bukan hanya memimpin, tapi tampaknya juga menemukan performa terbaiknya gitu untuk Yamaha V4. Nah, ngomongin soal rookie ya, tadi Toprak Razgatlioglu ini sepertinya udah menampilkan um, performa yang kuat gitu ya, performa yang bagus gitu. Ini ada pernyataan dari bos Pramac Yamaha, Gino Borsowi, bahwa dia tuh sebenarnya salut gitu ya. Bahkan Gino Borsowi itu bilangnya dia angkat topi buat Toprak karena Toprak ini bisa berperforma baik gitu ya di 1 menit 58 detik gitu. Bahkan Toprak ini belum pernah sama sekali mencoba ataupun balapan gitu ya di sirkuit Sepang Malaysia. Apalagi menurut dari Borsowi ya, ini adalah sirkuit yang cukup sulit gitu untuk dijajal ataupun dikendarai gitu. Tapi Toprak ini bisa memanage dari Yamaha gitu ya, Yamaha V4 dengan baik. Dan pasti terutama adalah adaptasi dari Toprak gitu ya, dari gaya balapnya Toprak yang dari WSBK ke MotoGP ini tampaknya sudah lebih berhasil gitu ya daripada sebelum-sebelumnya. Dan menurut dari Borsowi, Toprak itu kalau di pedok ya di box gitu ya selama Sepang Shakedown Test ini bener-bener humble, bener-bener sopan dan juga nggak sombong gitu. Nah, sikap dari Toprak inilah yang membuat tim gitu ya termasuk dari Gino Borsowi ini juga akhirnya bisa menyatu gitu. Padahal kalau katanya Borsowi padahal si Toprak ini udah 3 kali juara dunia WSBK gitu. Tapi ya tadi humble, kemudian nggak sombong gitu ya, dan juga lebih sopan gitu ya. Sikapnya ini yang dipuji-puji sama Borsowi. Nah, yang menarik lagi di Sepang Shakedown Test hari kedua, ini ada KTM. KTM kan memang menurunkan 3 pembalap tes, yaitu ada Dani Pedrosa, ada Paul Espargaro, dan juga Mika Kallio. Nah, Mika Kallio ini menjadi kejutan karena di Sepang Shakedown Test hari kedua ini diduga gitu ya, kalau Mika Kallio ini terpantau pakai motor tanpa red height device. Seperti yang kita tahu, untuk red height device sendiri kan ini akan di-ban ya di MotoGP 2027. Dan Mika Kallio ini diduga gitu ya menggunakan mesin 850 cc. Jadi kayaknya di Sepang Shakedown Test hari kedua ini KTM tuh kayak curi-curi kesempatan untuk bisa ngetes duluan mesin 850 cc mereka gitu. Meskipun media gitu ya teman-teman media ini udah juga kayak mengkonfirmasi ke KTM-nya langsung, tapi kalau menurut KTM gitu ya, jawabannya Mika Kallio ini memang sebagai pembantu dari Pedrosa dan juga Paul Espargaro untuk mencoba beberapa items ataupun beberapa part gitu ya untuk pengembangan sebelumnya. Dan jadinya kan orang-orang juga berasumsi bahwa oh ya dengan sejumlah part gitu ya dari pengembangan sebelumnya dengan juga hasil yang dicapai sama Mika Kallio yaitu 4 sampai dengan 5 detik lebih lambat daripada catatan waktunya Dani Pedrosa dan juga Paul Espargaro, ini bisa diasumsikan bahwa oke, Mika Kallio pakai mesin 850 cc. Tapi nanti kita lihat aja karena memang dari KTM nggak resmi gitu ya bilang kalau Mika Kallio ini pakai 850 cc. Oke, untuk Sepang Shakedown Test hari ketiga ini masih berlangsung pada 31 Januari 2026. Nanti setelah dari selesainya Sepang Shakedown Test ini, para pembalap dan juga para tim akan istirahat dulu. Nanti sebelum akhirnya lanjut lagi ke Sepang Test pada 3 sampai dengan 5 Februari 2026. Oke, sebelum ditutup, gue akan kasih info sedikit aja soal hasil dari latihan kedua ya, latihan hari kedua dari Valentino Rossi dan juga VR46 Academy gitu ya. Waktu kemarin seperti yang kita tahu, Valentino Rossi dan juga anak didiknya memang berada di sirkuit Mandalika untuk latihan. Ternyata mereka tuh latihannya selama 2 hari, yaitu di tanggal 29 Januari sampai dengan 30 Januari 2026 gitu. Dan hasilnya untuk di hari latihan kedua gitu ya, ini pertama itu ada Peko Bagnaia dengan catatan waktunya 1 menit 33,557.
Kemudian yang ke tempat kedua ini ada Marco Bezzecchi, yaitu 0,053 lebih lambat daripada Pecco Bagnaia. Kemudian ada Franco Morbidelli ketiga, ada Fabio Di Gio di tempat keempat, ada Celestino Vietti di tempat kelima, keenam ada Luca Marini, ketujuh ada Valentino Rossi gitu ya. Ini catatan waktunya 1 menit 35,43 detik dan ini lebih cepat 1,9 detik dari catatan waktunya hari pertama gitu ya. Catatan waktunya di hari pertama itu 1 menit 36,276 detik. Atau kalau misalkan kita bisa bandingin dengan catatan waktunya Pecco Bagnaia gitu ya di posisi pertama, ini Valentino Rossi gap-nya lebih dari 1,878 detik. Sementara untuk di posisi ke-8 hasil latihannya ya, ini ada Andrea Migno dan juga ke-9 itu ada Matteo Gabarini. Nah, waktu kemarin kan memang Rossi sudah juga bilang kesannya gitu ya soal sirkuit Mandalika. Dan Rossi ini juga bilang kalau dia berharap sirkuit Mandalika ini bisa berperan gitu ya untuk mengembangkan talenta pembalap muda Indonesia ke depannya yang bermimpi gitu ya untuk bisa tampil di MotoGP. Menurut dari Rossi ini adalah momen yang tepat banget buat Indonesia karena Indonesia juga udah punya sirkuit sekelas MotoGP gitu ya, kelasnya MotoGP yaitu sirkuit Mandalika yang memang harus dimanfaatin gitu. Dan tentunya menurut Rossi gitu ya, semua orang ini pasti berharap adanya pembalap Indonesia yang bisa tampil di top level ataupun di levelnya MotoGP gitu. Nah, yaudah kita doain aja ya, semoga ini pemerintah Indonesia, kemudian juga sejumlah para pembalap-pembalap lain gitu ya, yang memang menginginkan untuk bisa tampil di MotoGP gitu, ini bisa memanfaatkan sirkuit Mandalika juga. Mudah-mudahan aja kedepannya ini akan banyak pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang seperti Veda Ega gitu ya, kemudian juga Mario Aji, Dimas Pratama, dan juga pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Oke, segitu dulu untuk review after race kali ini. Nantikan terus untuk review after race karena gue akan ngebahas soal hasil dari Sepang Shakedown Test hari ketiganya seperti apa. Jangan lupa untuk komentar, jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga likes ya teman-teman. Bye-bye.